Hai guys, pada kesempatan ini kita bahas pembelajaran bahasa Inggris untuk kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP yang sudah baru masuk di kelas 3, maka di materi bahasa Inggris itu sekarang halaman pertamanya kita bertemu dengan chapter 1 tentang congratulations. Congratulations ini adalah sebuah ungkapan yang digunakan untuk mengungkapkan kepada seseorang di mana seseorang itu mendapatkan apa yang dia inginkan, terus memenangkan sebuah perlombaan dan mendapatkan sebuah kebahagiaan, terus momen-momen yang membahagiakan. Ini masih kurikulum K13 untuk mata pelajaran bahasa Inggris kelas 3. Fungsi dari congratulation ini di sini sudah dijelaskan bahwa ada dua. Kita akan belajar, we will learn. 1. To express hope and wishes to others. Untuk mengungkapkan sebuah harapan, and wishes itu sama-sama juga harapan kepada yang lain. Cuman letak perbedaan ketika hope dan wishes itu beda. Kalau hope itu kita mengungkapkan sebuah harapan yang sudah menjadi kenyataan, sedangkan wishes itu adalah sebuah harapan yang mungkin tidak terjadi atau yang berlawanan dengan sebuah kenyataan. Itu poin pertama. Yang kedua, to congratulations to others on their fortune and achievement. Untuk mengungkapkan kepada orang lain, untuk mengungkapkan sebuah keselamatan, ucapan selamat kepada yang lain, kepada on their fortune, pada nasib mereka, and achievement, dan prestasi mereka. Fungsinya congratulation ini apa? Di bawah dijelaskan, in order to keep good personal relationship with them. Untuk menjaga hubungan personal yang bagus dengan mereka. Jadi fungsinya congratulations itu adalah ungkapan yang diucapkan kepada seseorang apabila seseorang itu mendapatkan momen-momen yang membahagiakan mereka, dengan tujuan agar hubungan kita dengan orang tersebut itu tetap terjaga. Kita lanjut kepada materinya. Pada poin ini, we will play the roles of the speakers in the picture. Jadi kita diminta untuk memainkan sebuah peraturan di dalam peraturan pembicara menurut berdasarkan gambar. Kita lihat gambarnya dulu. Ternyata di sini gambarnya ada ungkapan selamat, ada dua gambar. Kita bedah satu persatu. Here what we will do. First, we will listen carefully to our teacher reading the conversation. Second, we will repeat the conversation after him or her, sentence by sentence. Then, in groups, we will play the role of the speaker in the conversation. Artinya apa? Mari coba kita artikan dulu perintahnya kita membuat apa di chapter 1 ini. Di sini kita akan melakukan sesuatu. Di sini ada tulisan cetak tebal. Kalau ada tulisan cetak tebal itu disebut dengan keyword, adalah kata kunci. Kata kunci pertama, first, we will listen carefully to our teacher reading the conversation. Kita akan mendengarkan secara hati-hati
terhadap guru kita membaca sebuah percakapan. Jadi kita minta mendengarkan kepada guru saat guru itu membacakan sebuah percakapan. Poin pertama. Yang kedua, second, we will repeat the conversation after him or her sentence by sentence. Kita akan meniru ucapannya, meniru percakapannya. Kita akan meniru percakapannya setelah dia atau setelah guru itu, after him or her. Kalau gurunya laki-laki kita menggunakan him, kalau gurunya perempuan kita menggunakan her. Sentence by sentence, kalimat per kalimat. Jadi di setiap kalimatnya itu kita diminta untuk meniru ungkapan yang dibacakan oleh gurunya. Kemudian terakhir, in group we will play the roles of the speaker in the conversation. Kemudian di dalam sebuah grup, maksudnya di dalam kelompok, kita diminta membuat sebuah kelompok. In group, dalam kelompok itu we will play the roles of the speaker in the conversation. Kita akan memainkan sebuah peraturan atau peraturan dalam berbicara di dalam percakapan itu. Artinya rules-nya di sini ini merujuk ada yang ditunjuk di grup itu, di kelompok itu ada yang ditunjuk untuk menyatakan ungkapan selamat, dan ada yang ditunjuk yang sebagai orang yang mendapatkan atau dalam keadaan momen kebahagiaan. Satunya sebagai orang yang ketika mengungkapkan selamat, satunya orang yang menerima ungkapan selamat. Dan orang yang menerima ungkapan selamat itu adalah orang yang menerima momen-momen kebahagiaan atau menyenangkan. Terus di bawahnya ada we will say the sentence loudly, clearly, and correctly. Kita akan mengatakan sebuah kalimat itu dengan keras, jelas, dan benar. Jadi kita diminta untuk, jadi para siswa kelas 3 mata pelajaran bahasa Inggris itu diminta untuk membuat sebuah percakapan yang isinya percakapan itu adalah ungkapan selamat dalam versi bahasa Inggrisnya. Di sini ada contoh, sebuah contoh ungkapan selamat, dan siswa diminta untuk membuatnya sesuai dengan keadaannya. Kita lihat pada contohnya, gambar pertama. The winner of the storytelling competition in this class is Lina. Congratulations, Lina. Terus di bawahnya, congratulations, Lina. Terus di bawahnya juga Lina menjawab, thank you, mom. Thank you, everybody. Respon Lina pada thank you, mom itu adalah respon terhadap ungkapan yang pertama itu. The winner of the storytelling competition in this class is Lina. Congratulations, Lina. Thank you, mom. Nah, ini responnya Lina terhadap ungkapan yang pertama. Sehingga itu cocok. Di video ini kita membahasnya tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh siswa pada materi mata pelajaran bahasa Inggris di kelas 3 pertama.
bukan membahas tentang materi-materi apa secara grammarnya tentang bahasa Inggris atau tidak, tapi itu tentang apa yang seharusnya mereka lakukan pada materi bahasa Inggris kelas 3 semester 1. Sudah, sekian dulu, mudah-mudahan bermanfaat. See you next video.